Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian Noval HSMkom. Di sini saya selaku dosen pembimbing pertama terhadap 3 orang mahasiswa yang sudah mengumpulkan sebelumnya. Di sini terdiri dari bab 1 dan bab 2. Mahasiswa-mahasiswa yang saya review kali ini ada Isti, ada Ibnu, ada Dina Eliza. Di sini intinya ketiga proposal skripsi kalian dari bab 1 sampai dengan bab 2 itu sudah sangat bagus. Hanya saja eh, punyanya Ibnu, ini punya Ibnu ya, punya Ibnu dan punya Dina, intinya di bab 2 itu pada bagian sub bab tinjauan penelitian itu dibuat tabel seperti punya Isti. Ini punya Isti ya, punya Isti. Nah, punya Isti ini di bab 2-nya di tinjauan penelitian udah sesuai dengan sistematika penulisan yang baru, yaitu dibuat tabel. Hanya saja tabelnya nanti perlu dikasih label, misalkan tabel 2.1 tentang penelitian sebelumnya atau tinjauan penelitian atau di sini dikasih keterangan tabelnya tabel 2.1. Kemudian menurut saya dari sisi ukuran kalau bisa diproporsionalkan. Jadi jangan sampai terlihat lebih besar tabelnya dibanding paragrafnya. Kalau memang nggak bisa, kasih alternatif lain, misalnya tulisannya diperkecil. Karena kalau tulisan di dalam tabel itu tidak diatur, artinya tulisan ukuran berapapun boleh, asal dapat terlihat, atau tabelnya kamu buat landscape. Coba ya, jadi biar bisa lebih enak dilihatnya. Tapi yang jelas bentuknya tabel, seperti ini. Itu saja sebenarnya yang punya Ibnu juga, cuma punya Ibnu tambahannya kerangka pikirnya dihilangkan. Karena kita tidak menggunakan kerangka pikir lagi di bab 2. Kerangka pikirnya dihilangkan punya Ibnu. Kemudian satu lagi, ini sebenarnya buat semua ya, buat semua mahasiswa, khususnya bimbingan saya, untuk teknik pengurutan dasar teori atau landasan teori, ini seperti ini. Saya udah buat contoh. Misal, saya punya judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan AHP misalnya. Jadi, di landasan teori yang kamu deskripsikan yang pertama adalah sistemnya, karena disesuaikan dengan judulnya terlebih dahulu. Habis itu kamu mau bahas SPK, monggo. Karena kan global dari SPK itu sistem misalnya. Ya nggak apa-apa sistem. Atau kamu mau bahas sistem informasi, nggak apa-apa. Yang jelas ada pengantarnya sedikit dulu, baru kamu bahas SPK-nya. Setelah SPK, nggak usah terlalu banyak. Artinya misalnya karakteristik, manfaatnya, tujuannya, contoh-contoh metodenya itu terlalu banyak. SPK secara umum aja, kemudian boleh kamu tambahkan tujuannya doang misalnya, itu cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak isi di SPK-nya gitu. Atau misalkan kamu mau paparkan komponen SPK itu apa aja, terus udah beres gitu, terserah. Yang jelas jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Kemudian di sini objek penelitian kamu apa atau studi kasusnya apa? Pemilihan karyawan terbaik. Dari kata pemilihan karyawan terbaik yang perlu kamu definisikan itu apa? Misalnya karyawan. Berarti kamu paparkan di sini karyawan. Misalnya. Jadi objek penelitiannya atau pemilihan karyawannya atau penilaian kinerja karyawannya itu boleh dimasukkan ke dasar teori karena itu masuk ke objek penelitian atau studi kasusnya. Kemudian berkaitan sama tempat penelitian nggak perlu dipaparkan di bab 2 karena kalau dipaparkan dikhawatirkan nanti sama kayak KKP. Jadi perusahaan itu terletaknya di mana misalnya, bergerak di bidang apa, saran saya sih nggak perlu. Tapi nanti kalau pada saat sidang ada dosen yang meminta, itu tinggal laksanakan saja. Setelah itu dari judul
keluarlah kata AHP, baru kamu jelaskan metodenya AHP. Kemudian dari situ secara global kamu akan membuatnya misalnya berbasis website, berarti kamu jelaskan websitenya. Setelah websitenya beres, kamu mengkerucut, artinya kamu deklarasikan lagi gitu, kamu sebar lagi dari website itu ternyata ada bahasa pemrograman yang digunakan PHP sama MySQL. Jadi jangan sampai tidak berurutan ya. Misalkan PHP-nya ada di urutan ke-11, kemudian MySQL-nya ada di urutan berapa. Karena ini satu kelompok lah kalau menurut saya, sama-sama bahasa pemrograman. Kemudian misalnya editor yang kamu gunakan apa atau aplikasi yang kamu gunakan apa, tampilkan. Misalnya pakai Adobe Dreamweaver. Kemudian kamu pakai XMPP misalnya. Kemudian kamu pakai browser untuk menjalankannya. Setelah itu tahap desainnya. Desain kamu pakai apa? UML. Setelah UML itu kamu paparkan, kamu mau pakai apa aja. Misalkan use case, kemudian kamu pakai sequence, kelas diagram, misalkan udah misalnya, itu misalnya, atau mau ditambahin sama collaboration, monggo. Nah setelah itu kemudian nanti kamu paparkan juga metode pengembangan sistem informasinya. Pakai apa? Misalnya waterfall, prototype. Karena kamu di sini mau membangun sebuah sistem. Tapi kalau bagi mahasiswa yang tidak membangun sebuah sistem, ini nggak perlu. Dan terakhir adalah metode pengujiannya, yaitu black box ya. Kalau misalkan kamu buat sistem. Tapi kalau misalkan yang nggak buat sistem, metode pengujian di sini metode pengujian akurasinya nanti. Seperti itu aja. Dari saya yang sudah mengumpulkan sampai bab 2, dilanjut lagi sampai bab 3. Tetap semangat, semoga terkejar ya. Ingat tanggal 23 April itu batas akhir pendaftarannya. Jadi tetap semangat dan semoga selesai tepat waktu ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.